Berikut sedikit tutorial terkait pembuatan mind mapping dengan Canva. Buka website canva.com, klik template kosong 16:9. Di samping kiri adalah fitur-fiturnya seperti elemen, ada teks, dan teksnya terdiri atas banyak font. Kemudian kita juga dapat mengubah bentuk dan jenis font, lalu mengubah background dan juga menggunakan elemennya. Selanjutnya kita dapat membuat mind mapping dimulai dari kanan searah jarum jam. Berikut merupakan hasil mind mapping dari kelompok 5 ICT yang beranggotakan Tasya Nabila Hussein, Delia Junika Setianingsih, Lelisa Halawa, Lizan Ahmad, Diah Ayu, dan Sisriani Tambah. Di dalam pembelajaran biologi, dikenal beberapa teori mengenai asal-usul makhluk hidup. Teori pertama mengenai asal-usul makhluk hidup adalah teori abiogenesis. Teori abiogenesis berasal dari kata a yang artinya tidak, bio yang artinya hidup, dan genesis yang artinya bentuk. Jadi, teori abiogenesis ini mengatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda tak hidup. Kemudian, teori ini juga dikenal dengan generatio spontanea yang dikemukakan oleh Aristoteles yang mengatakan bahwa cacing berasal dari tanah dan belatung berasal dari daging busuk. Kedua pernyataan ini mengatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda tak hidup. Kemudian dilakukan penelitian lebih lanjut terkait teori abiogenesis oleh Anthony van Leeuwenhoek. Kemudian dia mengatakan bahwa makhluk hidup berasal dari air. Teori yang kedua adalah teori biogenesis. Biogenesis berasal dari kata bio yang artinya hidup dan genesis yang artinya bentuk. Jadi biogenesis adalah makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Ada banyak ilmuwan yang melakukan penelitian seperti Francisco Redi. Ia melakukan 3 percobaan dengan memasukkan daging busuk ke dalam toples yang berbeda, yaitu toples yang ditutup rapat, toples yang dibiarkan terbuka, dan toples yang ditutup dengan kain kasa. Didapatkan hasil penelitian bahwa di dalam toples yang terbuka dihinggapi oleh lalat, kemudian lalat tersebut bertelur dan membentuk belatung. Sedangkan pada toples yang tertutup tidak dihinggapi oleh lalat dan tidak membentuk belatung. Hal ini membuktikan bahwa kehidupan berasal dari lalat dan bukan berasal dari daging busuk. Percobaan lainnya dilakukan oleh Lazarus van Lanzani yang mencoba melakukan percobaan dengan air kaldu yang dibiarkan di dalam tempat terbuka dan tertutup, dan dihasilkan kesimpulan bahwa di tabung terbuka terdapat makhluk hidup yang berasal dari mikroorganisme udara dan bukan berasal dari air kaldu. Kemudian percobaan tersebut dimodifikasi oleh Louis Pasteur dengan menggunakan labu leher angsa yang tujuannya agar hanya udara yang bisa masuk dan mikroorganisme udara terperangkap di dinding kaca leher angsa. Selain kedua teori tersebut, terdapat juga teori-teori lainnya seperti teori evolusi kimia. Ilmuwan yang menjelaskan terkait teori evolusi kimia diantaranya adalah Alexander Oparin, Harold, dan Stanley Miller. Alexander Oparin mengatakan bahwa makhluk hidup berasal dari zat anorganik yang menjadi zat organik. Kemudian, penelitian dari Harold mengatakan bahwa CH4, CH3, H2, dan H2O bereaksi dengan aliran listrik dan membentuk makhluk hidup. Dan Stanley Miller mengatakan bahwa CH4, NH3, H2, dan H2O menjadi asam amino, di mana asam amino adalah substansi sel hidup. Kemudian terdapat juga teori lainnya, yaitu teori penciptaan khusus. Teori penciptaan khusus menjelaskan bahwa semua makhluk hidup diciptakan oleh Tuhan. Dan teori terakhir yang akan kita bahas adalah teori panspermia. Teori panspermia mengatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda luar angkasa atau meteoroid. Demikianlah hasil pembahasan dari mind mapping, teori-teori asal-usul makhluk hidup. Penggunaan mind mapping dapat mempermudah seseorang dalam memahami suatu materi, terlebih apabila terdapat materi yang padat. Namun, beberapa orang kesulitan dalam membuat mind mapping secara manual. Maka, Canva dapat dijadikan solusi sebagai pembuatan mind mapping. Selain lebih praktis, Canva juga dapat lebih fleksibel digunakan dalam pembelajaran di mana saja.